Al-hadithul khamis, hadis yang kelima tentang ibtalul bid'ah, pembatalan bid'ah. Hadisnya an ummil mu'minin, dari ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari ummil mu'minin yaitu ibunya Abdullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Bukankah Aisyah itu tidak punya anak? Iya, dia nggak punya anak, tapi dia digelari dengan sebutan Ummi Abdillah. Abdullah yang dimaksud adalah keponakannya, yaitu anak Asma. Kan al-khalah bimangzilatil kata Rasul. Bibi itu kedudukannya, khalah kedudukannya sama dengan ibu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mendapat gelar Ummi Abdillah, maksudnya adalah Abdullah keponakannya. Baik. Qalat, dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha, barang siapa mengadakan yang baru, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yaitu sesuatu yang tidak termasuk darinya, fahuwa raddun, maka dia raddun. Raddun artinya adalah mardud, yakni ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam suatu riwayat yaitu bagi Imam Muslim, lafadznya man amila amalan, barang siapa melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami terhadapnya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Baik, jadi ada dua lafadz. Yang pertama, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, barang siapa mengadakan hal yang baru dalam urusan kami ini yang tidak termasuk darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintah kami terhadapnya, maka dia tertolak. Nah, hadis ini oleh Imam Nawawi dimasukkan dalam Arba'in karena ini adalah salah satu kaidah yang penting lah, kaidah besar dalam masalah din, dalam masalah agama kita. Ini salah satu patokan lah di dalam beragama. Dan kalau kita lihat isinya, yang pertama Nabi katakan man ahdatha, barang siapa mengadakan hal yang baru, bikin bid'ah. Yang kedua, man amila amalan, barang siapa melakukan suatu amalan. Nah, ini untuk membantah orang yang berpendapat begini, saya nggak ngadain kok, saya cuma ngikutin doang. Jadi ada pendahulu saya yang melakukan bid'ah, kemudian saya hanya mengikuti. Nah, ternyata di hadis yang kedua lafadznya man amila amalan. Jadi barang siapa melakukan suatu amalan yang laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami terhadapnya, baik, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Baik, nah itulah bid'ah. Kemudian di kedua riwayat tadi, bid'ah dalam hal apa itu yang dilarang? Bid'ah itu, kalau secara bahasa, bid'ah itu artinya semua hal yang baru, itu namanya bid'ah. Nih secara lughah. Nah, kadang orang sering
sengaja dibuat rancu gitu ya dalam memahami itu, karena nggak dipilah sih mana yang di bid'ah yang dimaksud atau yang dilarang. Segala hal yang baru secara lughah itu adalah bid'ah. Ini kacamata, dulu nggak ada kacamata, berarti bid'ah. Nah, contohnya di surah Al-Baqarah tuh Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, badi'us samawati wal ard. Allah itu adalah badi'us samawat. Maksudnya apa ini? Badi', yakni yang menciptakan langit dan bumi untuk pertama kalinya atau tanpa contoh sebelumnya. Jadi langit dan bumi ini ya baru pertama kalinya diciptakan oleh Allah. Dulu-dulunya Allah belum pernah ciptakan langit dan bumi. Nah, ini makna dari badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya atau untuk yang pertama kalinya. Kalau di akhirat nanti kan sudah untuk kedua kalinya. Ya, di surah Ibrahim ayat 48 itu Allah katakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari bumi ini diganti bukan dengan bumi yang ada sekarang. Was samawat, dan juga langit. Wa barazu lillahil wahidil qahar, dan mereka menghadap Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Jadi kalau di akhirat nanti itu untuk yang kedua kalinya Allah ciptakan, diganti langit dan bumi yang ada sekarang. Nah, ini makna badi'. Jadi bid'ah berarti semua hal yang baru yang sebelumnya tidak ada diadakan. Nah, itu namanya bid'ah secara lughah. Nah, kemudian bid'ah yang dilarang sebenarnya jelas di dalam hadis tadi. Man ahdatsa fi amrina. Jadi ada kata-kata amrina. Barang siapa mengadakan hal yang baru dalam urusan kami ini, yakni dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Ma laisa minhu, yang tidak termasuk darinya, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak. Kemudian yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna. Nah, barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintah kami terhadapnya, fahuwa raddun. Jadi bid'ah-bid'ah yang dilarang itu yang berkenaan dengan masalah ibadah. Bukankah Islam tidak memisah-misahkan, tidak membeda-bedakan antara urusan ibadah dan urusan duniawi? Nah, sebab urusan duniawiyah juga kalau niatnya karena mencari redha Allah, itu nilainya juga ibadah. Iya benar, kayak di hadis-hadis misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang berbagai macam jalan kebaikan. Nah, itu Nabi sebut banyak kebaikan. Sampai Nabi katakan, itu wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Tuh hadisnya panjang tuh, Pak. Dan di dalam pelampiasan syahwatmu juga ada shadaqah. Tuh, urusan begituan aja nilainya ibadah tuh, shadaqah. Kemudian ada yang bertanya, dengerin nih Wawan nih sama Jimmy. Jual pakai headset. Apa? Jual pakai headset. Oh gitu ya. Nah, kemudian sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, awa ya'ti ahaduna syahwatan. Apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya? Maksudnya melampiaskan syahwatnya. Wa yakunu lahu fiha ajrun, lalu dia dapat pahala karenanya. Nah, Nabi katakan, kaifa idza wada'aha fil haram. Bagaimana kalau syahwat itu dilampiaskan di tempat yang haram? Bukankah dia berdosa? Iya, bala ya Rasulullah. Wa kadzalika idza wada'aha fil halal. Nah, demikian juga kalau syahwat itu diletakkan di tempat yang halal, kana lahu fiha ajrun, dia dapat pahala karenanya. Ini kan urusan dunia ya, bahkan ya orang nggak anggap lah kalau itu termasuk kebaikan yang dicatat oleh Allah sebagai suatu sedekah. Ya, jadi benar Islam tidak memisahkan tadi antara perbuatan duniawi atau perbuatan yang termasuk kategori ibadah mahdhah tadi. Ini kalau dalam masalah bahwa semuanya bernilai ibadah ya. Tetapi para ulama tetap membedakan itu. Mana yang termasuk ibadah mahdhah maksudnya
dan mana yang tidak termasuk ibadah atau perbuatan duniawi. Di sini bukan karena bahwa Islam memisahkan antara dua hal tadi, tapi berkaitan dengan penetapan masalah hukumnya. Jadi masalah hukumnya. Nah, jadi yang berkaitan dengan al-ahkamul khamsah tadi, hukum yang 5 itu. Kalau dikaitkan dengan urusan ibadah, jatuhnya bagaimana? Kalau yang dikaitkan dengan urusan duniawi tadi, jatuhnya bagaimana? Jadi mau nggak mau ya harus dipisahkan dua hal, dibedakan dua hal tadi. Karena kalau menyangkut urusan duniawi atau perbuatan yang biasa-biasa, ini sepanjang tidak ada larangannya maka hukumnya mubah. Jadi kaitannya dengan penetapan hukum tadi. Urusan dunia, nah itu kalau tidak ada larangannya hukumnya mubah. Maka kemudian para ahli fikih membuat kaidah itu al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dalam segala sesuatu itu adalah mubah. Jadi kalau itu menyangkut perbuatan biasa-biasa itu hukumnya mubah. Jalan mundur boleh nggak? Boleh aja kalau mau, jangan nabrak-nabrak orang aja ya. Jalan misalnya apa pakai spion tapi ya boleh aja, cuman ya karena itu termasuk urusan dunia. Makan rumput boleh nggak? Ya boleh aja, orang nggak dilarang. Nah maka kalau urusan dunia yang dicari larangannya, bukan perintahnya, larangannya. Jadi perbuatan duniawi tadi asalnya mubah, bisa jadi haram kalau ada larangannya, bisa jadi makruh, bisa jadi wajib kalau ada perintahnya. Ini kalau masalah dunia. Nah yang termasuk masalah ibadah, nah itu beda. Kalau yang termasuk masalah ibadah yang dicari perintahnya, contohnya. Nah, jangan emang ada larangannya sholat begitu, nggak dilarang ini. Mau puasa ini puasa mutih, puasa apa pati geni, puasa apa lagi. Ntar kalau ditegur nggak ada contohnya tuh, emang ada larangannya. Nah ini salah. Jadi kalau sudah nyangkut urusan ibadah, yang dicari perintahnya, yang dicari contohnya. Maka para ulama, para ahli fikih membuat kaidah al aslu fil ibadati haram. Hukum asal dalam ibadah itu haram. Nah ini kalau nggak belajar usul fikih, ibadah dibilang haram. Bukan begitu maksudnya. Kalau ibadah harus ada perintah atau anjurannya, atau ada contohnya. Kalau tidak ada, ya nggak boleh kita bikin sendiri. Jadi itulah yang dimaksud dengan harus dipisahkan antara urusan ibadah dan urusan duniawi, urusan perbuatan biasa-biasa. Nah baik, kemudian kalau dia bikin juga, nanti yang jatuhnya bid'ah. Nggak ada contohnya, tidak ada anjurannya, tidak ada perintahnya, dikerjakan juga. Nah itulah bid'ah yang dilarang. Di hadis tadi kan, man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan hal yang baru dalam urusan kami ini, maka dia tertolak. Lalu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintah kami terhadapnya, maka dia tertolak. Nah sekarang Nabi Ibrahim saja setelah selesai membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, ibadahnya bagaimana? Caranya minta petunjuk Allah. Wa arina manasikana wa tub alaina. Tunjukkan kepada kami manasik kami. Nabi Adam alaihissalam melakukan satu dosa, kemudian diturunkan ke bumi, kemudian bertaubat kepada Allah. Bagaimana cara bertaubat kepada Allah? Lafaz apa yang mesti diucapkan? Allah juga yang mengajari. Nah, yaitu fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam lalu menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Nah, fataba alaih, lalu Allah berikan taubat kepadanya. Nah, ini yang kemudian oleh para mufassir dihubungkan dengan ayat yang
keduanya mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, demikian juga kita umat Muhammad, kita disuruh beribadah kepada Allah, diajarkan juga kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah dan tidak boleh membuat-buat sendiri. Nah, bagaimana dengan bid'ah hasanah? Kan banyak orang ngomong itu ya, bid'ah hasanah. Sekarang begini, kalau lafadz di hadis itu yang saya tahu, lafadz bid'ah hasanah itu tidak ada. Ini secara lafadznya apa? Yang ada sunnah hasanah. Itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan beberapa sahabat, kemudian datang satu kaum yang kaum tadi adalah dari suku Mudhar, datang dalam keadaan memprihatinkan, pakaiannya compang-camping, kemudian sambil berselempangkan pedang, yakni itu menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berubah. Rasul kalau melihat begitu langsung simpati lah gitu. Kemudian simpati itu apa artinya? Ya, katanya sim dan pati gitu ya, Pak. Sama rasanya, ngerasain yang sama dengan yang dialami orang tadi. Maka Rasul langsung berubah wajahnya. Lalu Nabi suruh Bilal adzan iqamah, lalu sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, Nabi langsung khutbah. Nabi anjurkan para sahabat untuk bersodakoh kepada kaum yang datang tadi. Lalu ada seorang sahabat Ansor, dia langsung pulang ke rumah, dia kembali lagi ke masjid, dia membawa makanan dan pakaian. Yang kedua telapak tangannya nyaris tidak mampu untuk membawanya. Kemudian baru berturut-turut diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain sampai terkumpul setumpuk makanan dan setumpuk pakaian. Baru wajah Rasulullah berseri-seri. Lalu Nabi katakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa di dalam Islam ini memberikan tuntunan yang baik. Lafadznya begitu. Bukan man bada'a fil Islam bid'atan hasanah. Barang siapa melakukan bid'ah yang baik dalam Islam, tidak. Tapi man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Itu lafadz hadisnya. Kalau kita lihat sababul wurudnya, yang dilakukan sahabat Ansor tadi juga bukan bid'ah, itu sunnah. Karena dia dalam rangka menjalankan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sedekah. Berarti yang dilakukan adalah sunnah. Cuma dia yang memulai, yang lain belum bergerak, dia sudah memulai. Yang Nabi katakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha, dia mendapat ganjaran karenanya, wa ajru man amila biha, dan ganjaran orang yang mengikutinya, tetapi min ghairi ayyang kusamin ujurihim syai', tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikit pun. Ini kalau orang bikin sunnah yang baik. Jadi sunnah ya, menjalankan sunnah, bukan membuat bid'ah. Kayak kita datang di satu daerah, di situ belum ada musola, lalu kita memulai, kita wakaf tanah, kita beli pasir, batu bata, terus diikuti banyak orang. Maka yang kita lakukan itu di samping kita wakaf, kita juga telah melakukan sunnah yang hasanah. Nah, ini yang ganjarannya terus berlipat-lipat. Maka jadilah pelopor dalam hal kebaikan. Gitu. Ganjaran kita nanti banyak. Tapi sebaliknya, waman sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang di dalam Islam ini memberikan tuntunan yang tidak baik, yang buruk, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyang kusamin auzarihim syai', maka dia mendapat dosanya dan dosa yang dilakukan orang lain tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Baik, nggak bicara soal bid'ah kan, bukan bid'ah hasanah tapi sunnah hasanah. Tadi contoh teladan yang baik. Baik, memang ada juga di antara para ulama yang membagi-bagi bid'ah itu jadi menjadi sekian banyak. Itu bid'ah secara lughah, bid'ah secara lughah itu. Tetapi kesimpulan akhirnya sama. Kalau yang dimaksud itu adalah mengadakan hal-hal yang baru dalam urusan ibadah, semua juga katakan itulah bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang dhalalah. Nah, kemudian bagaimana dengan yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang menghimpun
menjadi satu imam. Jadi dulu sebelumnya orang qiyam Ramadan tuh ada yang berkelompok-kelompok, ada yang sendiri, udah suka-suka aja. Nah, kemudian Umar himpun menjadi satu imam. Setelah itu Umar katakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, bid'ah yang dimaksud adalah bukan bid'ah yang sesungguhnya, begitu kata para ulama, karena yang dilakukan Umar adalah dalam rangka menjalankan sunnah Rasul. Kan bukan Umar yang mengadakan sholat tarwih, dia cuma menghimpun saja menjadi satu imam. Nah, tarwih dulu juga dilakukan oleh Rasul, meski di hadis itu dikatakan Nabi keluar di malam pertama, kedua, ketiga, atau di hadis lain 1, 2, 3, 4, yang kelima dia tidak muncul. Tapi kan ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, bid'ah yang dilarang itu adalah bid'ah dalam urusan ibadah. Kayak sholat subuh dari Rasul 2 rakaat, ya sudah, nggak usah ditambahin. Sekarang karena fasilitas segala macam sudah dipermudah, sholat subuhnya kita robah jadi 3 rakaat atau jadi 4 rakaat. Nah, ya ini namanya bid'ah karena kita merubah apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kadang-kadang ya di dalam ibadah itu unsur nafsunya kuat juga. Ada juga unsur nafsunya. Nah, ada. Tapi ini ya ahli tasawuf yang katakan hadzun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun. Bagian nafsu dalam maksiat itu tampak jelas. Kalau kita melakukan maksiat, unsur nafsunya kan, ada bagian nafsu sangat jelas. Tapi wahadzuha fit ta'ati, bagian nafsu dalam menjalankan ketaatan khafiyun, dia samar, tersembunyi. Nah, iya benar juga. Di dalam beribadah unsur nafsu masuk juga, cuma lembut. Masa iya sih sholat ngikuti nafsu? Ya ada juga sholat tapi ngikuti nafsu. Contohnya, Pak, sholat nggak begitu caranya. Rasul nggak ajarkan. Misalnya ada yang sholat Allah, suka pernah lihat orang begitu? Suruh cari dalilnya kalau ada. Diputer Allah sakit pinggang. Enggak, saya dari dulu diajarin orang tua begini. Saya kalau pakai cara lain nggak srek. Tuh, mau cari redho Allah atau nyari srek. Nah, jadi kadang-kadang unsur nafsu juga yang masuk di situ. Kalau memang kita beribadah kepada Allah, terserah Allah. Jadi kalau bahasa kasarnya disuruh lompat-lompat, suruh jungkir balik, kan namanya kita ibadah kan ya. Nah, Rasul perintahkan, Allah perintahkan kita untuk mengikuti Rasul. Man ata'ar Rasul salam faqad atau Allah. Barang siapa mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Kemudian di ayat lain di surah Ali Imran Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kamu mencintai Allah maka ikuti aku, ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi kadang-kadang kelihatannya ibadah tapi yang sesungguhnya ngikuti nafsu juga. Nggak serkah, nggak enak nuruti ininya. Padahal sudah tahu itu salah yang dilakukan. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Atau juga riak kita, nafsu juga kan, dan juga yang takabur kita. Ibadah sih benar tapi dalam hatinya takabur. Sholat nggak ada yang benar, gue doang yang benar se-Masjid Al-Barkah nih. Takabur ya, kelihatannya ibadah, nggak taunya takabur. Kalau datang nggak ada khusyuk-khusyuknya, masuk masjid sambil jalan. Nih lo lihat deh sholat gue nih, di hatinya begitu kan. Jadi
Nah, yang kayak itu Pak, nafsu. Jadi kadang-kadang ada unsur nafsu itu. Baik, jadi kalau kita ibadah benar-benar karena Allah, satu harus ikhlas. Yang kedua ya harus mengikuti aturan Allah dan Rasulullah SAW. Jangan nuruti srek kita masing-masing. Macam-macam alasan orang untuk menjalankan bid'ah itu ya. Itu kalau Ibnul Qayyim malah nih dia katakan 7 jebakan iblis itu urutan yang kedua adalah bid'ah. Yang pertama asyirku billah wal kufru billah. Syirik, mempersekutukan Allah, dan kufur terhadap Allah. Kalau seseorang sudah terjerumus dalam dosa terbesar ini, dia bilang setan istirahat. Ya udah mau diapain orang, udah mau syirik, dia kufur gitu ya. Nah, dan kalau dia tidak berhasil dengan jebakan ini, dijebak pada jebakan yang kedua. Yang kedua yaitu bid'ah. Nah, sebab bid'ah itu kelihatannya ketaatan, tapi yang sesungguhnya adalah kemaksiatan. Dia kelihatannya doang ketaatan, tapi yang sesungguhnya adalah kemaksiatan. Baik, ini insya Allah yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis tadi. Jadi man amila amalan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan hal yang baru dalam urusan kami ini, maka dia tertolak. Yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.